Meski kompetisi Liga 1 musim 2023 hingga 2024 belum sepenuhnya berakhir, kabar mengenai bursa transfer pemain sudah menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Salah satunya mengenai rumor kepulangan Andik Firmansyah ke Persebaya Surabaya. Mantan bintang timnas Indonesia itu telah mengakhiri perjuangannya bersama klub dari wilayah barat Indonesia, Persiraja Banda Aceh, di ajang Liga 2, dan kini sedang menjalani libur akhir kompetisi. Meski tidak berhasil meloloskan Persiraja ke kasta tertinggi Liga Indonesia, pemain yang pernah bertukar jersey dengan David Beckham tersebut menjadi sosok penting dalam perjalanan Laskar Rencong. Kala itu, klubnya harus mengakui keunggulan Malut United di babak playoff perebutan posisi ketiga di Liga 2, alias satu tiket terakhir agar bisa promosi ke Liga 1 musim depan. Dilansir dari laman transfermarkt.id, meski kontrak pemain 32 tahun itu bersama Persiraja masih berlaku hingga Juni 2024, Andik Firmansyah kemungkinan besar bakal hengkang dari tanah Rencong. Ketika ditanya mengenai peluang kembali pulang ke Persebaya Surabaya, Andik Firmansyah mengatakan bahwa belum ada proses negosiasi dengan Green Force. Belum kontak dengan perwakilan Persebaya, Mas, jawab pemain yang pernah melakukan trial bersama klub DC United itu kepada Jawa Pos, saat ditanya mengenai perkembangan transfer ke Persebaya Surabaya pada Sabtu 26 Mei. Namun, Andik memberikan sinyal positif tentang kemauannya untuk kembali ke rumah, dan berharap bisa bermain di hadapan bonek mania sebagai pemain Persebaya. Amin, semoga, kata Andik ketika ditanya mengenai harapannya untuk kembali ke Persebaya Surabaya. Andik Firmansyah pernah menjadi bagian dari Persebaya sejak era Indonesia Super League 2009-2010 hingga masa dualisme Indonesia Premier League, saat klub tersebut dikenal sebagai Persebaya 1927, pada 2013. Pemain ini bermain dengan baik bersama Persebaya Surabaya di kedua kompetisi tersebut, dan menjadi idola bonek mania. Menurut Statsrawon, sejak debutnya pada 29 Agustus 2008 melawan Persekapas Pasuruan di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, dalam ajang Divisi Utama Liga Indonesia 2008-2009, Andik telah mencatatkan 85 penampilan, 15 gol, dan 23 assist untuk Green Force. Setelah itu, pemain yang pernah mengenakan nomor 3 tersebut memutuskan untuk bermain di luar negeri, bergabung dengan Selangor FC dan Kedah FC di Malaysia, sebelum kembali ke Indonesia pada 2019. Setelah musim yang mengecewakan di Liga 1 dengan finish di peringkat ke-12 dan hanya mengantongi 42 poin, Persebaya Surabaya tak mau mengulang kesalahan yang sama. Tim berjuluk Green Force ini sedang aktif merekrut pemain berkualitas untuk menghadapi musim 2024-2025. Nama-nama besar mulai dikaitkan dengan Persebaya, termasuk bek Madura United, Kleberson Martins. Namun, kejutan datang dari kubu Green Force yang ternyata lebih memprioritaskan Anderson Nascimento, bek tangguh dari Persik Kediri dengan nilai transfer sekitar 3,48 miliar rupiah. Langkah agresif Persebaya di bursa transfer tak lepas dari performa buruk mereka musim lalu. Meski banyak nama asing muncul, fokus utama mereka kini adalah Anderson. Indikasi kuat terlihat dari aktivitas media sosial Anderson yang mulai mengikuti akun resmi Persebaya di Instagram, seolah memberi sinyal siap bergabung. Anderson Nascimento, bek asal Brasil berusia 31 tahun, memiliki kontrak dengan Persik Kediri yang akan habis pada 30 Juni 2024. Ini membuka peluang bagi Persebaya untuk memulai negosiasi lebih awal. Statistiknya di Liga 1 2023-2024 cukup impresif dengan mencetak 5 gol dan 1 assist dari 28 penampilan, menandakan kontribusinya tidak hanya di lini pertahanan, tetapi juga dalam mencetak gol. Lahir pada 4 Maret 1993 di Brasil, Anderson dikenal sebagai bek tengah yang kuat dengan tinggi 1,72 meter. Sebelum membela Persik Kediri, dia telah berkelana di beberapa klub seperti Doksa Dramas dan Senglea Athletic.
Di Persik Kediri, ia tampil dalam 42 pertandingan, mencetak 5 gol, dan memberikan 3 assist, serta mengantongi 8 kartu kuning dalam 3.688 menit bermain. Pengalaman bermainnya di klub sebelumnya juga patut diperhitungkan. Di Doksa Dramas, Anderson bermain 16 kali dengan mencetak 1 gol dan mendapat 2 kartu kuning dalam 1.421 menit. Sementara di Senglea Athletic, ia tampil dalam 12 pertandingan dengan 4 kartu kuning dalam 1.102 menit. Statistik ini menunjukkan bahwa Anderson adalah bek yang tangguh dengan kemampuan bertahan yang mumpuni serta pengalaman bermain di berbagai liga. Potensi transfer banyak yang berspekulasi bahwa laga final Championship Series Liga 1 2023 melawan Persib Bandung bisa menjadi perpisahan bagi Kleberson sebelum hengkang. Namun, dengan ketertarikan kuat dari Persebaya terhadap Anderson, tampaknya Green Force lebih memilih jasa bek Persik Kediri tersebut untuk memperkuat lini belakang mereka. Dengan visi memperbaiki performa musim lalu, Persebaya Surabaya bergerak cepat di bursa transfer. Anderson Nascimento bisa menjadi tambahan yang solid untuk skuad mereka, membawa harapan baru bagi para pendukung Green Force di musim mendatang. Dengan komitmen kuat untuk memperbaiki kinerja mereka, langkah Persebaya Surabaya dalam memburu pemain-pemain berkualitas di bursa transfer musim ini menunjukkan ambisi besar mereka untuk kembali bersaing di papan atas Liga 1. Jadi sasaran Paido saat perkuat Persebaya Surabaya, Rahmat Irianto beri pembuktian bersama Persib Bandung, segera cetak sejarah. Rahmat Irianto selangkah lagi mencatatkan sejarah bersama Persib Bandung. Kemenangan 3-0 melawan Madura United di leg pertama final Championship Series Liga 1 2023-2024 membuatnya selangkah lagi merengkuh gelar juara. Jika berhasil mempertahankan keunggulan, Rian, panggilan Rahmat Irianto, akan mengikuti jejak ayahnya, Bejo Sugiantoro yang pernah menjadi kampiun di Liga Indonesia. Tak cuma itu, nama Rian juga akan terukir menjadi salah satu pemain yang membawa Persib Bandung juara untuk pertama kalinya di era Liga 1. Ian sendiri merupakan pemain andalan pelatih Bojan Hodak. Ia tampil sebanyak 28 kali pertandingan, dengan catatan 1 gol dan 2 assist. Pencapaian dari Rahmat Irianto tentu menjadi pengingat akan alasannya meninggalkan Persebaya Surabaya di awal musim 2022-2023 silam. Alasan yang sempat terungkap saat ia pindah adalah permasalahan Paido yang kerap ia terima. Selain itu, Rian juga sempat belak-belakan alasan lainnya untuk hengkang dari Persebaya. Alasan itu tak lain karena ia ingin melepaskan bayang-bayang ayahnya yaitu Bejo Sugiantoro. Ya, Bejo Sugiantoro merupakan legenda Persebaya yang sempat mempersembahkan gelar juara Liga Indonesia. Oleh karena itu, pencapaian-pencapaian Rian di masa mudanya kerap dianggap memanfaatkan status ayahnya. Karena bapak sudah malang melintang di sepak bola Indonesia. Jadi itu gak mudah bagi saya, karena ada beban tersendiri, kata Rian seperti dilansir Surya.co.id dari video.com milik Mark Klok yang berjudul Mark Talks Beyond Football. Rian mengungkapkan bahwa ia terus disandingkan dengan sang ayah, bahkan dianggap titipan, karena Bejo Sugiantoro sendiri merupakan staf kepelatihan tim Persebaya saat itu. Orang-orang dulu lihatnya Bejo Sugiantoro lebih top pada masanya, jadi waktu itu saya main di Persebaya, orang bilang bapaknya baja, anaknya aluminium. Jadi banyak yang bilang waktu itu saya main di Persebaya karena bapak saya, tuturnya. Anggapan-anggapan itu lantas membuat Rian berambisi untuk memberikan pembuktian dirinya di klub lain. Ia ingin dikenal sebagai Rahmat Irianto, bukan hanya sebagai anak Bejo Sugiantoro. Jadi saya keluar dari Persebaya, saya coba menghilangkan omongan orang-orang bahwa saya bisa bermain tanpa adanya bapak. Saya bisa berdiri sendiri dengan nama saya, Rahmat Irianto, jelasnya. Waktu itu ada juga saya bilang ke orang-orang, jangan panggil saya Bejo, saya Rian buka Bejo. Walaupun bapak saya pemain bola top, panggil saya Rian, bukan Bejo, katanya.
Setelah memperkuat Persebaya Surabaya selama 6 tahun, Rian akhirnya menerima pinangan Persib Bandung pada awal musim 2022-2023. Bersama Pangeran Biru, Rian selalu menjadi andalan. Ia bahkan tak jarang didapuk sebagai kapten tim. Setelah 2 musim, Rian berambisi untuk bisa meninggalkan nama tersendiri. Saya mau bikin legacy, peninggalan, sendiri, seperti itu. Jadi bejo ya bejo, Rian ya Rian, pungkasnya. Keinginan Rian untuk menorehkan legasinya sendiri itu kemungkinan besar akan terwujud melihat Persib Bandung saat ini berada pada jalur juara. Kemenangan 3-0 di leg pertama akan coba dipertahankan pada leg kedua yang akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura pada Jumat 31 Mei mendatang.